Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ekvira Juliana, yaitu saya sendiri dan teman saya Irma Latul Husna dengan dosen pengampu Menik Kurnia Siwi SPD MPD. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang penerapan fungsi non-linear. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini adalah contoh kurva dari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau QD sama dengan QS. Penjelasannya, QD yaitu jumlah permintaan, QS yaitu jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. Pengaruh pajak dan subsidi. Pengaruh pajak yaitu ketika PE naik maka QE turun, sedangkan dengan pengaruh subsidi ketika PE turun maka QE akan naik. Contoh soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P pangkat 2, sedangkan fungsi penawarannya adalah QE sama dengan min 8 ditambah 2P pangkat 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. 19 dikurang P2 sama dengan min 8 ditambah 2P pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 9. P sama dengan 3. Jadi PE adalah 3. Untuk Q sama dengan 19 dikurang P2 sama dengan 19 dikurang 3 pangkat 2. Q sama dengan 10, maka QE sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10,3. 10 dan 3. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QS aksen sama dengan min 8 ditambah 2 dikali P dikurang 1 pangkat 2 sama dengan min 8 ditambah 2 dikali P pangkat 2 dikurang 2P ditambah 1 sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P pangkat 2. Keseimbangan pasar yang baru. PD sama dengan QS aksen. 19 dikurang P2 sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P pangkat 2. 3P pangkat 2 dikurang 4P dikurang 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau QS aksen diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak, PE aksen yang sama dengan 3,63 dan QE aksen sama dengan 5,82. Selanjutnya, dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK yaitu pajak konsumen sama dengan PE aksen dikurang PE sama dengan 3,63 dikurang 3 sama dengan 0,63. TP atau pajak produsen pajak pemerintah sama dengan T dikurang TK sama dengan 1 dikurang 0,63 sama dengan 0,37. T sama dengan QE aksen T sama dengan 5,82 dikali 1 sama dengan 5,82. Selanjutnya, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagian biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Ini adalah rumus dari biaya tetap, biaya variabel,
biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Untuk biaya tetap rumusnya VC sama dengan K. Untuk biaya variabel, VC sama dengan F kali Q. Biaya total C sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah F dikali Q sama dengan CQ. Biaya tetap rata-rata rumusnya yaitu A VC sama dengan VC per Q. Untuk rumus biaya variabel rata-rata yaitu AVC sama dengan VC per Q. Untuk rumus biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan AVC ditambah AFC ditambah AVC. Biaya marginal rumusnya MC sama dengan delta C per delta Q. Biaya total merupakan fungsi kuadratik parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ tambah C, maka VC sama dengan AQ pangkat 2 dikurang BQ dan VC sama dengan C. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ dikurang B ditambah C per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ dikurang B. AVC sama dengan VC per Q sama dengan C per Q. Biaya total merupakan fungsi kubik andaikan C AQ pangkat 3 dikurang BQ pangkat 2 ditambah CQ ditambah D. Maka VC sama dengan AQ pangkat 3 dikurang BQ pangkat 2 ditambah CQ dan VC sama dengan D. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ pangkat 2 dikurang BQ ditambah C ditambah D per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ pangkat 2 dikurang BQ ditambah C. AVC sama dengan VC per Q FC per Q sama dengan D per Q. Untuk fungsi biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 102. Yang diminta A. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Yang B. Hitung besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Yang C. Seandainya dari kedudukan ini produksi dikenaikan dengan 1 unit rupiah, dan berapa besar biaya marginal? Untuk penyelesaiannya, yang A. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24/4 sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 102 sama dengan 2 dikali 6 pangkat 2 dikurang 24 dikali 6 ditambah 102 sama dengan 72 dikurang 144 ditambah 102 sama dengan 30. C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC per min 4A. Hasilnya C minimum sama dengan 24 pangkat 2 dikurang 4S2 sama dengan min 240 per min 8 sama dengan 30. Yang B pada Q sama dengan 6 unit. PC sama dengan 102, FC sama dengan 102, VC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 dikurang 24 dikali 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C per Q sama dengan 30/6 sama dengan AVC. Sama dengan VC per Q sama dengan 102 per Q sama dengan 17 AVC. VC per Q sama dengan min 72/6 sama dengan min 12. Untuk C, jika produksi dinaikkan 1 unit, Q sama dengan 7, C sama dengan 2, jadi C sama dengan 2 dikali 7 pangkat 2 dikurang 24 kali 7 ditambah 102 sama dengan 32. MC sama dengan C per Q sama dengan 32 dikurang 30 per 7 dikurang 6 sama dengan 2.
Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue R yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah dan merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Rumus dari penerimaan total yaitu R sama dengan Q dikali P sama dengan F kali Q. Rumus untuk penerimaan rata-rata yaitu AR sama dengan R per Q. Untuk rumus penerimaan marginal yaitu MR sama dengan delta R dikali per delta Q. Contohnya yaitu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen pada pasar monopoli ditunjukkan oleh Q sama dengan 700 dikurang 0,5 P. Tentukan A. Fungsi penerimaan totalnya, B. Besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 150 unit, dan berapa harga jual per unit. C. Hitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 150 menjadi 200 unit. D. Tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Penyelesaiannya A. P sama dengan 700 dikurang 0,5 Q. Fungsi penerimaan totalnya yaitu R sama dengan Q dikali P. Q dikali 700 dikurang 0,5 Q sama dengan 700 Q dikurang 0,5 Q pangkat 2. B. Jika Q sama dengan 150, besar penerimaan total yaitu R sama dengan 700 dikali 150 dikurang 0,5 dikali 150 pangkat 2 sama dengan 105.000 dikurang 11.250 sama dengan 93.750. Dengan harga jual per unit sebesar P sama dengan 700 dikurang 0,5 Q sama dengan 700 dikurang 0,5 dikali 150 sama dengan 700 dikurang 75 sama dengan 625 atau P sama dengan AR sama dengan R per Q 93.750 per 150 sama dengan 625. C. Jika Q sama dengan 200, besar penerimaan totalnya yaitu R sama dengan 700 dikali 200 dikurang 0,5 dikali 200 pangkat 2 sama dengan 140.000 dikurang 20.000 sama dengan 120.000. Sehingga penerimaan marginal MR sama dengan DR per DQ sama dengan 120.000 dikurang 93.750 per 200 dikurang 150 sama dengan 26.250 per 50 sama dengan 525. D. R sama dengan 700 Q dikurang 0,5 Q pangkat 2. R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 700 per min 1 sama dengan 700. Besarnya R maksimum sama dengan min 0,5 dikali 700 ditambah 700. Maaf, saya ulangi. Besarnya R maksimum sama dengan min 0,5 dikali 700 ditambah 700 dikali 700 sama dengan 490.000 dikurang 350 sama dengan 489.650.